Halo Ibnuis, balik lagi nih. Kita ngebahas topik-topik yang seru. Gimana kabarnya ngomong-ngomong? Pasti baik-baik aja kan? By the way, mau long weekend loh. Ya, bagi kalian yang cuti sih, bisa di Jumat cuti, Senin cuti, ya kan? Wah, itu long weekend banget sih. Yang punya agenda pasti enak banget itu. Ya kan? Mau liburan, mau mungkin mager-mageran atau apa, bahkan ya di luar agendanya gitu kan. Tapi yang jelas pasti seru banget lah ya. Yang mau long weekend selamat lah ya. Untuk yang lagi nggak ngapa-ngapain, untuk yang lagi belum bisa ngapa-ngapain, misalkan baru rencana nih tapi belum tentu karena biasanya cuma ngomong doang nih teman-teman, ayo ayo ayo, ya udah buat agenda sendiri aja, ya nggak sih? Serunya kan pakai apa namanya, kendaraan sendiri, ya udah city tour aja, mungkin muter-muter ke wilayah yang kalian suka, ya anggap aja me time gitu. Oke, jadi hari ini tuh gue mau ngebahas apa ya, Ibnu ya. Gue ngerasa nih belum lama ini eh gue bisa ikut temen-temen yang dimana gue juga ngerasain juga apa yang dirasain temen-temen gue gitu ya. Jadi niatnya tuh healing, healing, refreshing gitu kan. Waduh, kayaknya enak banget gitu kan. Pokoknya intinya tema yang hari ini pengen gue bahas tuh itu. Tapi udah healing, udah ibaratnya kayak acara outdoor lah ya, maksudnya di luar gitu kan. Seru, tapi kok perasaannya kayak cuman beda tongkrongan aja gitu ya. Orang-orangnya sama atau apa segala macem, tapi cuman beda tongkrongan aja, yang tadinya mungkin nongkrongnya di rumah nih terus jadi nongkrong ke sini gitu. Itu gue sempat ngerasain. Nah, temanya hari ini itu yang pengen gue bahas nih kurang lebih. Oke, Noise, yang baru datang, yang baru join, halo, selamat datang di Ibnois. Yang lagi dengerinnya mungkin lagi apa, santai gitu kan, dengerinnya sambil rebahan di kamar, duduk, atau pokoknya nyari comfort zone-nya gitu ya. Pokoknya cuman mau bilang yang masih dengerin dari awal sampai akhir, terima kasih sebelumnya. Karena ya gue demen aja. Gue demen sharing cerita seperti ini gitu kan. Karena ya mau cerita kemana lagi juga gitu kan. Maksudnya karena kan agenda gue kan belum ada ya, maksudnya agenda rutin itu kayak pekerjaan. Saat ini gue masih nyari, jadi gue mengalihkan do somethingnya adalah ya udahlah, coba gue bangunin apa sesuatu gitu, bangun sesuatu yang oh kayaknya YouTube, TikTok, Instagram gue posting lah pokoknya gitu. Jadi akhirnya gue bikin media, sebuah media ngerintis dimana tempat gue buat sharing, buat cerita, apapun itulah gitu. Jadi pokoknya kalian yang lagi dengerin ya terima kasih banyak gitu ya. Jadi balik lagi ke topik yang tadi nih gitu kan, kayak apa ya, healing gitu kan, kayak lagi ngetren banget, lagi just healing lah atau apa gitu kan. Jadi kayak ya mungkin nggak bisa disalahin juga ya. Pertama mungkin akses jalanan yang udah dibilang baik banget sih enggak ya, karena gue naik motor pun masih ada jalan yang kampung gitu ya, maksudnya jalan yang masih belum terlalu bagus ya, minimal udah kayak di beton lah. Jadi akses jalanannya udah enak gitu kan. Terus juga ditambah untuk akses mobil, yang jalan tol tuh kayaknya bisa lebih cepat gitu kan, apalagi ada tol baru tuh yang mahal. Tapi gua denger banyak orang yang merasa kayak seolah-olah membeli waktu gitu. Waduh, berat banget emang bahasanya ya.
Nah iya, pokoknya kayak gitulah. Buat yang healing-healing gitu kan, kayak ngopi, entah ke biasanya nih paling banyak itu ngopi di dekat-dekat daerah puncak yang menuju daerah-daerah dataran tinggi lah, entah sendirian, entah sama temennya atau entah sama pasangannya gitu kan. Bilangnya sih healing lah ya gitu, tapi pertanyaannya kan kadang entah itu mungkin kitanya lagi bosen, kitanya lagi suntuk karena masalah di kantor, atau bahkan mungkin punya masalah pribadi yang kita nggak tahu. Emang dengan melakukan healing ini emang kita sembuh gitu kan? Ya harapan kita pasti tentunya sembuh, tapi ya healing bukan sekedar jalan-jalan atau ngilang sebentar juga kan gitu. Healing itu ya proses lah seenggaknya untuk berdamai, asik, berdamai dengan luka-luka atau masalah-masalah yang saat ini dialami gitu, yang tanpa kita sadari gitu kan. Karena luka yang seperti apa ya kita nggak tahu, perasaan kurang senang atau kurang menyenangkan yang seperti apa ya gue juga nggak tahu. Yang jelas yang bisa ngerasain lagi bete nih, lagi suntuk nih, lagi apa secara detail dan mendalamnya, entah itu luka pribadi, mungkin di kerjaan, mungkin di sekolah, mungkin di kampus gitu kan, itu hanya diri kalian yang tahu. Jadi ya gue hanya mencakup apa ya, garis besarnya aja gitu, karena luka-luka kayak gitu atau masalah-masalah seperti itu kan nggak terlihat ya, tapi bisa dirasain. Karena banyak nih kalau menurut gua dari teman-teman yang ngikut lah ya, ngikut ngobrol, kadang mereka tuh kayak capek tapi nggak tahu kenapa capeknya gitu, capek apa segala macam, apalagi kalau yang punya masalah pribadi gitu misalnya, ya kan, punya masalah pribadi. Yang biasanya yang cewek-cewek nih, yang cowok tuh ada fase nangisnya ya, tapi biasanya dia nangis pada saat bener-bener kayak udah, selama dia masih ada temen tuh nangis, selama dia masih ada temen tuh nangis, selama dia masih ada temen biasanya ditahan, masih bisa teralihkan lah seolah-olah gitu. Tapi pada saat dia benar-benar sendiri, dia me time di kamar kah entah di mana, baru tuh tau-tau bir nangis, kok sepi ya, kok hampa ya, kok apa ya, kayak ada sesuatu yang hilang atau sesuatu yang kosong, nggak tahu apa, tapi bisa dirasain tapi bingung untuk dideskripsiin gitu ya. Itu biasanya cowok tuh. Nah kalau cewek mungkin ya tahu-tahu kan dia kan lebih ekspresif dan perasa ya, nangis tengah malam lah tapi nggak tahu kenapa, besok paginya juga, apalagi yang kayak wanita-wanita karir ya, yang dimana dia memang bekerja lah bisa dibilang, tapi ya besoknya lagi hari ini lagi ada masalah, besoknya harus beraktivitas normal lagi, akhirnya ya mungkin pada saat pulang tahu-tahu nangis, tapi besok harus dipaksa keadaan untuk senyum, mungkin ada masalah pribadi yang apa, atau apalagi yang apa, yang biasanya sensitif hati lah ya, cenderung lebih ke hati dan perasaan, entah temen tersinggung lah atau apalah, atau bahkan putus sama pacar atau berantem gitu kan. Karena kan emang ya kita nggak tahu, kalian lah yang lebih tahu menurut gue. Jadi ya kalian hanya bisa mengekspresikannya pada saat itu gitu, nangis, sedih, tapi ya mau nggak mau besok harus kelihatan seolah-olah normal lagi, biar juga enggak jadi omongan di orang tua atau ada pertanyaan ketika mungkin nangisnya terlalu sendu gitu kan, otomatis kan mata sembab, otomatis muka atau ekspresinya jadi agak sedikit ngurung gitu kan. Jadi ya jangan sampai terlalu berlebihan, ekspresin aja nggak apa-apa, ekspresin aja biar enteng, karena kita nggak tahu kalau kita nggak ekspresin, nggak bisa itu apa ya, nggak bisa lah, perasaan seperti itu tuh nggak bisa kalau dipendem tahan begitu dong, waduh
tinggal nunggu meledaknya doang. Jadi mendingan diekspresiin gitu kan, karena ya dibandingin dipendem, seenggaknya tidak terlalu berlebihan gitu kan. Apalagi kayak mungkin ada masalah-masalah yang emang perasaan kita yang tahu lah gitu kan. Malah kadang kita terlalu berpikir apa ya, berlebihan tuh kayak duh ini udah melewati batas semuanya gitu kan. Tapi kadang tuh lu pernah gak sih kayak ke-trigger, hanya bukan bisa, mungkin bisa dibilang kecil gitu ya, bikin bikin apa ya, ke-trigger sama masalah kecil tapi lu jadi kayak peng, inget akan apa ya, suatu momen yang mungkin bener-bener apa namanya, tertanam di kepala lu tuh ini menyakitkan gitu. Padahal kemarin ya habis healing misalkan gitu, atau beberapa hari lalu habis healing gitu. Pasti kan kalau menurut gue ya, di era sekarang yang serba cepat, pasti gue yakin dan percaya kalian pernah ngerasain seperti itu. Jadi kayak seolah-olah tuh healingnya di saat itu ya seneng, tapi ternyata pada saat balik ke realita, healingnya itu tuh nggak menghilangkan semuanya gitu loh. Jadi kayak gimana sih, gue kan kemarin healing niatnya gitu. Gue yakin pasti pernah ada yang ngerasa seperti itu, karena gue juga kalau buat gue pribadi hal seperti itu gue ngerasain. Jadi kayak aduh, lagi agak kurang ini nih tenggorokan gue. Kayak keselak. Oke, balik lagi pokoknya. Jadi kayak healing yang kemarin tuh sia-sia gitu. Dan ngerasain kayak capek lagi, bingung lagi. Terus mungkin kemarin gue healing buat apa anjir gitu kan. Jadi kan kayak bukan nge-trigger ya, jadi kayak ya karena kita ke-trigger sesuatu, jadi kayak yang kemarin tuh anjir gue habis healing tapi kok masih ke bawah gitu, kok nggak sembuh gitu kan. Ya kalau menurut gue itu normal-normal aja sih, karena kan kondisi nggak sih, kondisi yang dimana kita nggak bisa prediksi. Apalagi kalau misalkan itu terkenang ya sampai buat lu ke-trigger, terus tahu-tahu jadi pemicu lu ingat akan suatu hal yang menyakitkan, atau bahkan sesuatu hal yang lu nggak seneng. Ya kita nggak ada yang tahu balik lagi, karena ya hati aja kadang kita ke-trigger sama hal-hal yang positif, sama hal-hal kecil juga. Tapi ya sebaliknya juga, kita mungkin pernah ke-trigger sama hal-hal kecil juga yang dimana tapi mengingatkan kita akan masa lalu yang kurang baik gitu loh. Ya menurut gue sih gimana ya, kayak ya normal aja nggak sih. Belum bisa sembuh itu, kasarnya ya belum bisa sembuh itu bukan berarti lu kalah, karena semuanya itu butuh proses, butuh waktu, butuh tenaga. Ya itu perjalanan, menurut gue sih gitu ya. Karena gue juga ngerasain hal yang sama ketika lagi suntuk, bete, aku cabut lah ke sini, maksudnya comfort zone kita gitu ya, entah disebut healing atau apa misalkan. Tapi ternyata pas udah selesai dari sana, balik ke realita ya balik lagi gitu kan. Jadi kayak ya gimana, itu sih hal yang apa ya, bisa dibilang wajar. Wajar, butuh proses, butuh waktu gitu loh untuk menyembuhkan yang mungkin, apalagi kalau lukanya itu dalam ya, maksudnya kita teringatnya itu hal itu tuh bener-bener fatal gitu loh. Wah parah nih, aku masih belum bisa, seolah-olah belum bisa berdamai dengan keadaan. Tapi menurut gue itu proses waktu.
nanti pun lu akan terbiasa dan itu normal. Karena kalau healing itu kan bukan berarti ketika healing pasti hilang beban masalahnya, cuman ditaruh kali ya. Pada saat lu mau healing atau pada saat kita mau healing, ya beban itu hanya kita taruh aja, nggak kita bawa ke healing kita ini gitu. Jadi ya nggak jadi masalah menurut gua. Mau kayak gimana gitu kan, namanya proses. Yang penting kalau ibarat orang tuh ya tetap berproses, ya tetap melangkah. Lu jangan sampai berhenti, melangkah aja, walaupun mungkin langkahnya pelan-pelan. Iya, setidaknya kan melangkah, bergerak. Kalau lu tidak bergerak, ya bahkan lu lu akan di situ-situ aja gitu. Dan itu manusiawi menurut gua, valid lah. Nggak bisa dibilang oh nggak bisa lu, berarti lu belum berdamai. Ya itu hanya bahasa sisi yang paling jeleknya aja, belum bisa berdamai. Ya semuanya kalau bisa kita tolak ukurin, ya semuanya butuh proses. Lu kenal sesuatu atau kenal siapapun yang akhirnya merasa kayak kita tuh ngerasa kayak dia adalah sosok yang baik nih, dia pasangan yang baik, dia pasangan yang cocok, mau pacar yang baik gitu. Kan lu juga butuh proses kan untuk kenal dia sampai di fase itu. Begitupun sebaliknya, ketika ternyata itu menjadi bumerang dan ternyata malah jadi luka, ya luka itu juga butuh proses untuk sembuh dengan sendirinya. Bukan berarti lu besoknya, maksudnya malam misalkan, besoknya lu terus jatuh lagi, ya bukan berarti lu gak bisa berdamai. Enggak gitu sih menurut gua. Karena itu sisi manusiawi, dan itu proses yang wajar menurut gua. Move on ya, kalau orang bilang katanya move on, ya mereka nggak ngerasain. Kalau kita boleh jujur gitu kan, mereka nggak ngerasain apa yang kita rasain, apa yang kita alamin, apa yang kita jalanin, dengan bekas luka atau bekas yang mengingatkan kita dulu gitu kan. Jadi manusiawi dan biarin aja, itu proses penyembuhan gitu. Jadi nggak bisa kita bilang ini salah, itu salah. Persepsi doang. Ibaratnya ya luka akan hilang dengan sendirinya. Kita healing itu cuman kayak usaha kita untuk meluangkan, kalau kita ini butuh ruang, kalau kita ini butuh tempat untuk bisa belajar nerima. Mungkin ya tempat nyamannya orang kan beda-beda. Ada yang seneng, kalau gue karena agak introvert, gue lebih suka me time. Gue suka sesuatu yang tenang, gak terlalu ramai, gak terlalu gaduh, enak. Jadi gue kayak seolah-olah kayak belajar menerima. Oh ini pernah terjadi, oh iya ini lagi kejadian di gue, oh ini gini. Ya tetap proses, nggak bisa dihilangin, karena itu udah jadi bagian dari kita yang akan selalu kita bawa. Lu mau suka, lu mau nggak suka, ya itu akan ngebekas di pikiran kita. Jadi nggak semuanya harus ini nggak enak langsung dilupain, ya kan nggak bisa. Menurut gue nggak bisa sih. Gue kadang pengen aja diskusi kayak gitu ya, karena gue pun juga ngerasain kok beberapa waktu lalu healing, istilahnya healing ya. Kalau gue ngerasanya acara di outdoor aja sama anak-anak, ngopi, kopdar, ngobrol, ngerokok, bla 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 gitu kan. Ya udah, seru, ketawa-ketawa bareng, bahas ini, cerita itu, dulu gue gini pas SMP, pas SMA atau apa gitu. Ya itu wajar. Terus ketika healingnya balik lagi, ya balik ke realita, ya bukan berarti healing itu menyembuhkan. Ya itu proses lah menurut gue, seperti yang gue jelasin tadi gitu. Karena emang
suka nggak suka, mau nggak mau itu udah jadi part of life kita gitu loh. Nggak mungkin hidup kita senang terus. Itu kan cuman kelihatannya aja senang terus. Yang tahu persis, yang tahu banget, yang tahu lu perlunya apa, cuman diri kita. Orang lain itu cuman melihat covernya. Jadi ya menurutku itu proses yang wajar. Kalau lu saat ini lagi ngalamin kayak gitu ya, santai aja. Walaupun mungkin berat ya itu wajar. Nikmatin semua prosesnya, nikmatin. Aduh tapi ini tuh rasanya sakit banget, gua nggak kuat jujur. Gua sampai saat ini gue cuman bisa usaha dan berdoa. Terus setiap sholat, ya Allah hamba pengen kerja, mudahkan. Ya Allah misalkan ketemu jodoh gitu kan, tolongin, deketin, lancarkan. Karena apa, saat ini gue terakhir habis di PHK, gue belum kerja udah hampir tiga bulan, jalan 4 bulan. Iya, jadi ya gue udah bener-bener, jujur aja gue agak down gitu untuk diri gue pribadi ya, karena saat ini fase yang kurang baik menurut gue di situ. Tapi ya gue terima, ya Allah ikhlas jalanin ya. Mungkin emang gue disuruh istirahat untuk dalam tanda kutip ya, kemarin mungkin habis sibuk ya kan, badan gue butuh istirahat ya, gue mikir positifnya ke sana biar nggak terlalu terbebani gitu, lo bawa-bawa terus bebannya kan kayaknya capek ya gitu. Jadi ya nikmatin aja, kita cuman butuh nerima, jangan nyalahin diri sendiri, jangan. Ya biar ibaratnya kita berharap cepat sembuh, kalau prosesnya ternyata emang belum selesai, ya itu luka akan terus lo bawa. Tinggal nunggu waktu aja, dan lo harus bisa nerima. Sama halnya dengan kayak gue saat ini yang gue alamin gitu, gue belum bisa kerja ya, gue harus bisa nerima. Karena ya bukan siapa-siapa, bukan orang kaya, belum lah mau masuk ke perusahaan siapa yang main langsung nerima, kan nggak bisa gitu kan. Jadi ya menurut gue itu hal yang wajar, itu hal yang manusiawi, karena kita manusia gitu. Jadi jangan pernah ngerasa lu sendirian. Kalau emang lagi depresi atau lagi butuh temen, lu tulis di kolom komentar, lu DM gue di TikTok, lu DM gue di IG gitu kan, insya Allah gue balas. Tulis di kolom komentar apa segala macam, kita sharing aja cerita. Karena menurut gue itu lebih, mungkin gak bisa menemukan solusi ya, tapi mudah-mudahan gue berharap kalau kejadian seperti itu, setidaknya sharingan kita ini adalah tempat lo berekspresi, bertukar pikiran. Gue sih mikirnya gitu doang gitu. Pokoknya jangan terlalu berlebihan, sayangi diri lu lebih dari lu menyayangi orang lain. Kalau emang belum bisa, apa namanya sih, kalau bahasa tren sekarang gitu ya, istilahnya ya pokoknya gitu lah ya, intinya lu tuh harus bisa nerima, suka nggak suka. Karena kalau kita lagi ngadepin masalah, ya masalah itu secara tidak langsung ya, kalau gue ibaratin tuh ya itu nempel gitu loh, sampai ibaratnya lu bisa nerima, lu ikhlas, baru deh, oh iya ini adalah perjalanan yang harus gue jalanin, ini dijadikan pelajaran kayak gitu. Jadi ya pokoknya untuk para hipnois tetap semangat. Gue juga ngalamin itu kok ya. Saat ini gue lagi struggling lah ibaratnya, dimana semua kebutuhan gitu kan, tapi gue belum ada pekerjaan. Tapi ya udahlah ya, diratapi pun tidak akan merubah apa-apa.
Ditangisi pun tidak akan merubah apa-apa. Tapi kalau ditangisi bisa menenangkan, tangisin. Karena balik lagi, hanya kita yang tahu kita butuh dan perlunya apa, bukan orang lain. Podcast ini tuh gue bikin tuh biar ibaratnya kayak apa ya, sharing ya. Mungkin podcast ini tuh belum bisa nyembuhin sepenuhnya, tapi gue berharap bisa nemenin lah, atau bisa apa ya, bertukar pikiran di momen-momen sepi gitu kan. Lu dengerin lagi sambil santai, anjir kok relate banget ya sama kayak yang lagi gue alamin gitu kan. Bingung juga mungkin lu cerita ke siapa ya. Gue berharap sih podcast ini bisa menjadi sebuah teman cerita gitu ya. Pokoknya gue mau ucapin terima kasih karena dengerin sampai habis. Terima kasih udah bertahan sejauh ini. Terima kasih juga udah dengerin ibaratnya ya podcast yang masih berkembang inilah ya. Satu hal lagi, jangan lupa terima kasih sama diri lu sendiri yang udah sejauh ini kuat ngejalanin semua beban yang saat ini lu emban. Karena lu, kita semua, lu, gue, mereka gitu, kita pantas untuk bahagia. Kita pantas untuk bahagia lewat cara kita sendiri. Oke, Hipnois? Mungkin itu aja sih yang pengen gue sharingin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kalau kalian suka, pokoknya like, comment, subscribe. Bantu channel gue untuk berkembang. Apa yang perlu di-sharingin, kita sharingin. Walaupun podcast gue blank kayak begini, ya karena keterbatasan alat, mohon maaf. Tapi gue berusaha semaksimal mungkin lah. Oke, Hipnois? Cepat sembuh untuk yang lagi sakit. Cepat sembuh untuk yang lagi kurang sehat. Ingat, sayangi diri lu dulu, baru sayangi orang lain. Oke? Bye-bye, Hipnois. Sampai ketemu di episode selanjutnya.